Halo, perkenalkan, saya Dr. Haris Maulana dari tumbuhkembanganak.id. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang topik mengenai 1000 hari pertama di dalam kehidupan. Oke, langsung saja kita mulai. Lalu, apakah 1000 hari pertama kehidupan itu? Lalu, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari mana? Oke, 1000 hari pertama itu dimulai dari 0 hari pembuahan atau masih dalam kandungan sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun anak itu lahir. Lalu apakah 1000 hari pertama kehidupan itu penting? Ya, sangat penting jawabannya. Karena di dalam 1000 hari pertama itu disebut dengan periode emas. Lalu terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Dan jika periode emas ini tidak kita maksimalkan dan tidak kita beri stimulus yang baik, maka bisa terjadi beberapa hal. Antara lain adalah kurang gizi, lalu gangguan tumbuh kembang, terlambat bicara, terlambat jalan, dan akan berdampak pada kecerdasan di kemudian hari. Dan sebisa mungkin kita cegah agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, pada saat proses kehamilan, gizi ibu hamil harus cukup. Setelah gizi ibu hamil cukup, maka gizi di dalam janin itu akan cukup. Lalu, ibu sakit akan mempengaruhi juga janin tersebut, maka jaga baik-baik kesehatan ibu. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah makan makanan yang berbagai lauk pauk, mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Setelah itu perhatikan jumlah tablet besi atau Fe. Hal ini bertujuan untuk apa? Fe ini bertujuan untuk terhindarnya ibu hamil dari anemia. Kenapa kita menghindari anemia? Agar si ibu hamil itu tidak mengalami anemia dan berdampak buruk pada janinnya. Lalu kontrol kehamilan minimal 4 kali. Minimal 4 kali adalah kita bagi menjadi 3. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Setiap satu trimester minimal 1 dan sudah mendekati hari kelahiran atau trimester 3 itu disarankan minimal 2 atau lebih dari 2. Lalu untuk ibunya mengikuti kelas ibu hamil agar paham bagaimana mengatasi hal-hal yang belum diketahui tentang hamil atau akan menjelang anak ini lahir. Lalu apa yang tidak boleh dilakukan? Makan makanan junk food, makanan instan, merokok, minum alkohol, minum obat-obatan yang dikontraindikasikan untuk ibu hamil. Lalu selanjutnya adalah proses persalinan sampai bayi 6 bulan. Proses persalinan sebaiknya di bidan atau dokter yang terlatih. Kenapa seperti ini? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti persalinan tidak higienis, terjadinya tetanus neonatorum, yang mengakibatkan infeksi pada anak dan ibu, dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu melakukan inisiasi menyusui dini. Kenapa harus melakukan inisiasi menyusui dini? Supaya bayi itu tersebut dirangsang untuk mendapatkan ASI. Dan ini yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu rajin mengecek tumbuh kembang bayi di posyandu. Tujuannya apa? Untuk mengetahui berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, apakah bayi tersebut sesuai dengan usianya. Lalu selanjutnya adalah melakukan imunisasi dan bayi 6 bulan sampai 2 tahun yang harus dilakukan adalah kita berikan ASI dan MPASI. MPASI ini apa? MPASI adalah makanan pendamping ASI. Menuju makanan biasa dan sebelum makanan biasa seperti orang dewasa dan setelah bayi ini mendapatkan ASI. Lalu berikan kapsul vitamin A setahun 2 kali. Selanjutnya tetap berikan imunisasi lengkap. Kenapa harus diberikan imunisasi lengkap? Agar bayi tersebut terdapat
kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit tertentu agar dia tidak mudah tertular penyakit infeksi dan nanti mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal dampak imunisasi itu positif sekali, banyak penyakit yang sudah hilang di muka bumi ini gara-gara imunisasi. Lalu sepanjang periode emas, apa yang perlu dilakukan? Pertama yang perlu dilakukan higienitas. Kenapa higienitas? Setelah kita melakukan hal-hal yang lain di atas, higienitas perlu dijaga. Salah satunya adalah memberikan ASI, menyiapkan pemberian MPASI, sesuai memberikan kotoran bayi itu harus cuci tangan dulu. Kenapa? Karena ini untuk menghindari penyakit-penyakit infeksi lain yang kita tidak bisa cegah dengan imunisasi. Contohnya penyakit diare, penyakit saluran cerna lainnya. Karena pada periode emas ini jika terjadi sakit kepada anak bisa mengganggu pertumbuhannya. Makanya kita jaga sekali agar higienitas anak itu, anak dan ibu ya terutama, agar bisa terjaga. Jadi kesimpulannya adalah 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode emas pertumbuhan bayi. Dimulai sejak dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Periode emas mempengaruhi pertumbuhan dan kesusahan bayi. Kurang gizi pada periode emas tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Maka maksimalkan periode emas 1000 hari pertama ini untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.